Hello YouTube, ngomongin masalah si turbocharge dengan supercharge. Force induction untuk sebuah mesin ya, jika mereka mengusung turbo atau supercharge. Bagaimana cara kerja dan perbedaannya? Semuanya ada di video ini. Pada saat ini, era mesin turbo sudah sangat banyak. Jika dulu turbo dan supercharger hanya identik dengan mesin-mesin kencang, dengan mesin-mesin untuk balap, namun pada saat ini si turbo udah bukan sesuatu yang asing lagi yang ada pada kendaraan saat ini. Bahkan sekarang turbo pun menjadi suatu nilai untuk mengejar suatu ekonomis mesin agar menghasilkan lebih baik. Sebelum kita melanjutkan antara perbedaan turbocharger dengan supercharger, kita ketahui dulu apa sih turbo dan supercharger ini. Turbocharger dan supercharger adalah force induction, artinya ada induksi paksa yang dimasukkan ke mesin. Apa yang diinduksikan paksa itu adalah udara. Jadi semakin banyak udara yang masuk, bensinnya ditambahin, tenaga naik. Itulah intinya dari force induction ya. Menambah asupan udara karena kevakuman mesin memang ada batasannya. Karena kevakuman itu kurang, ditambah dengan turbo atau supercharge, dan ditambah bahan bakar, dengan timing yang akan disesuaikan kembali oleh ESU, itulah yang akan menghasilkan tenaga lebih besar dan mungkin efisiensi mesin juga yang akan lebih baik. Jadi kita udah paham ya, mesin turbocharge adalah seperti itu. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara kerjanya yang sekaligus menjelaskan perbedaan dari si turbocharger dan supercharger. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah si supercharger dulu aja, ya. Keduanya sama-sama menginduksikan udara paksa ke intake ya, sehingga masuk ke dalam mesin. Yang membedakannya adalah si supercharge bekerja dari RPM 0. Artinya saat kita cranking mesin atau starter mesin itu si supercharge udah bekerja dan udah menginduksikan udara. Mengapa bisa demikian? Karena si supercharge mengandalkan puli ya. Jadi si supercharge itu mutar. Jadi dalamnya supercharge itu adalah seperti kompresor yang digerakkan oleh puli dan itu mengikuti putaran mesin. Jadi dari pertama kali kita starting mesin, si supercharge-nya muter dan itu udah bekerja. Itulah yang mengakibatkan si supercharge instan ya, dari RPM langsamnya pun tenaga mesinnya udah dapet cukup baik. Namun resikonya di putaran atasnya akan biasa aja karena walaupun mengikuti putaran mesin makin tinggi, namun tetap aja induksi yang diberikan tetap kurang. Jadi terkesan dari RPM bawah sampai atas ya normal aja gitu ya, walaupun tenaganya memang lebih tinggi jika tidak menggunakan supercharge. Lalu dengan turbocharger yang mampu berkitar sampai 30.000 rpm lebih, artinya akan memiliki induksi yang jauh lebih kuat dibanding si supercharge yang putarannya mengikuti rpm mesin ya. Jadi bisa dibedain. Kenapa turbo bisa memutar sampai 30.000 rpm? Karena si turbo mengandalkan turbin yang ditiup oleh sisa gas buang. Jadi sisa gas buang yang umumnya terbuang sia-sia digunakan untuk mendorong turbin dan menginduksikan paksa udara masuk ke ruang silinder. Itulah yang mengakibatkan kenapa si turbo itu sering terdengar ada turbo lag. Saat RPM-nya rendah atau langsam, turbo belum bisa bekerja karena tekanan dari gas buangnya kurang, sehingga si turbin itu belum bisa berputar dan menginduksikan udara. Namun saat RPM mesin makin tinggi, umumnya turbo bekerja di atas RPM 2000-an RPM ke atas baru turbo bekerja. Ada juga yang baru 3000 atau 4000 rpm baru turbo itu bekerja jika turbo yang digunakan cukup besar. Artinya sebelum turbo itu bekerja adalah turbo lag. Inilah yang sering kita sebut turbo lag. Saat-saat dimana tenaga turbo belum masuk dan disitu terasa mesin itu kayak nggak bertenaga. Namun dalam arti bener-bener nggak ada tenaganya, nggak juga. Jadi artinya ya standar aja kayak nggak ada turbo. Namun saat si turbo itu bekerja dan masuk menginduksi, disitulah tenaganya kerasa banget. Jadi kalau kita ngebawa mobil dengan mesin yang ada turbonya, pasti ada sedikit turbo lag yang kerasa.
awalnya biasa aja, saat turbonya itu masuk tenaganya akan terasa banget gitu ya, baik mesin bensin maupun mesin diesel. Namun sampai sekarang ini teknologi turbo terus dikembangin, ada yang sampai memakai 2 turbo 1 mesin. Jadi pakai 1 turbo kecil untuk RPM bawahnya dan turbo gedenya untuk RPM atasnya, sehingga turbo LED-nya minim dan sampai putaran atas pun tenaganya makin enak karena makin tinggi putaran mesin. Artinya gas buang makin tinggi dan itu artinya memutarkan baling-baling atau turbin turbo itu makin tinggi, sehingga mesin turbo akan punya tenaga lebih enak lagi di RPM tinggi. Beda dengan supercharger, saat RPM tingginya akan terasa biasa aja, namun mesin turbo akan memiliki tenaga yang lebih enak di putaran atasnya. Ada juga yang mengkombinasikan antara si supercharger dengan turbocharger. Oke, sekian gue video kali ini membahas mengenai turbocharger dengan supercharger, gimana perbedaannya. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe juga channel ini, dan follow Instagram gue di auto.cam. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai.